kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Namun kita akan membacanya mulai dari pasal terakhir, pasal 8 ayat terakhir, pasal 8 ayat 23, lalu pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naptali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kok yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, stressing dari tema kita saat ini adalah ayat kelima, di mana Sang Mesias yang akan datang, tentu dalam pemahaman kita orang Kristiani, itu adalah Sang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu dari keunikan iman Kristen adalah bukti bahwa Alkitab itu tidak berubah. Salah satu argumen yang bisa dikemukakan adalah kitab suci yang kita sebut Perjanjian Lama itu sesungguhnya bukan hanya kitab suci satu agama. Kitab suci ini adalah kitab suci paling tidak dua agama besar, yaitu Yudaisme dan kekristenan. Kekristenan di sini dengan segala alirannya, mulai dari gereja ortodok, gereja katolik, maupun gereja-gereja reformasi Protestan. Orang Yahudi tidak percaya atau belum percaya bahwa Yeshua HaMasyiah, bahwa Yesus Kristus adalah penggenap dari Taurat. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Orang Kristen percaya bahwa seluruh kitab suci Perjanjian Lama dan kitab nabi-nabi itu telah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias atau Malka Mesiha, Raja Mesias yang akan datang. Uniknya, dua komunitas iman ini berbeda di dalam penafsiran tentang juru selamat yang akan datang. Bahkan dengan kedatangan Yesus juga berbeda dalam memahami misteri Allah yang sudah mengungkapkan diri di dalam Yesus Kristus yang kita kenal dengan inkarnasi, firman yang menjadi manusia, yang diperdalam lagi dengan ajaran bahwa ternyata Allah Israel adalah Allah yang sama, yang menyatakan diri sebagai Ha'ab Wehaben Wiruah Hakodes, Elohim Echad, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang esa.
Namun keduanya tetap berlandaskan pada Alkitab yang sama. Orang Yahudi tidak percaya dengan perjanjian baru. Kita percaya dengan perjanjian baru. Mereka hanya percaya perjanjian lama, tapi mereka menyebutnya Tanakh. Taurat, Nebim, kitab nabi-nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan suci yang lain. Sebagaimana Yesus juga mengatakan bahwa dirinya telah diungkapkan, telah dinubuatkan dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Kenapa Mazmur? Karena Mazmur adalah judul pertama dari Ketubim. Sementara kita orang Kristen menyebutnya perjanjian lama, karena perjanjian baru sudah datang. Satu kitab yang dilestarikan oleh dua agama, dua naskah yang diterjemahkan oleh dua komunitas iman di kalangan Yahudi. Perjanjian lama yang sama itu sampai hari ini juga bisa diakui oleh orang Kristen. Dari naskahnya yang paling tua, misalnya ketika kita mengunjungi Museum Israel, di situ ada The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati yang usianya 2150 tahun. Kristen menerima kitab itu apa adanya. Orang Yahudi boleh menolak Yesus sebagai penggenap Taurat, tapi kitab sucinya tidak berubah. Jadi adanya tuduhan yang mengatakan kitab suci Kristen telah diubah-ubah, kitab suci Kristen telah dipalsukan, itu tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Karena dua agama, Yahudi dan Kristen, sudah berpisah lebih dari 1900 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun. Sejak orang Yahudi pada tahun 90 Masehi mengutuk orang-orang Kristen saudaranya dalam sebuah konsili yang namanya Yavne atau Yamnia. Tentu bukan hanya orang Kristen yang dikutuk, tetapi orang Parisi itu mengutuk orang Saduki, orang Eseni, dan yang terakhir orang Nosrim. Tetapi kitab sucinya masih sama. Kalau saudara pergi ke Israel, melihat Dead Sea Scroll, itu kitab suci yang dimuliakan Yahudi, tapi juga diterima apa adanya oleh orang Kristen. Orang Yahudi punya terjemahan-terjemahan dalam bahasa Aram yang namanya Targum. Lalu juga sebelum Kristus datang, mereka menerjemahkan yang namanya Septuaginta dalam bahasa Yunani. Sementara setelah munculnya era kekristenan, kita memiliki terjemahan mulai yang namanya Peshitta dalam bahasa Aramaik, Vulgata dalam bahasa Latin, Koptik dalam bahasa Mesir. Semuanya terpelihara sampai hari ini. Sehingga kalau kita mempersoalkan kitab suci antara Yahudi dan Kristen yang berbeda, itu bukan perbedaan pada teks asli, tapi perbedaan pada terjemahannya. Nah, begitu juga tentang apa yang kita baca pada tema kita sekarang. Saudara-saudara kita orang Kristen, kita percaya bahwa nubuatan Alkitab ini yang sering kita baca setiap kali merayakan Natal, itu sudah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah penasihat yang ajaib. Yesus Kristuslah yang kita yakini sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai Raja damai. Namun orang Yahudi, kalau menerima itu tentu dia sudah menjadi Kristen. Bagi orang Yahudi teksnya masih sama, tapi mereka tidak mempercayai kalau itu sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau zaman dulu kekristenan itu mungkin hanya menghadapi tantangan dari pihak non-Kristen yang rupanya tidak memahami atau menyalahpahami tentang iman kita. Kenapa Tuhan itu beranak? Karena mereka salah paham dengan istilah anak Allah. Mungkin mereka salah paham dengan Tritunggal yang
tuduhnya sebagai Salisu Salasya, ketiga dari yang tiga. Namun sekarang ini juga banyak sekali teman-teman non-Kristen yang menggunakan argumentasi Yahudi untuk menolak kekristenan. Mereka mengatakan orang Yahudi saja tidak percaya dengan Yesus. Itu ada jalan salib diludahi, padahal itu kasuistik. Yang meludahi itu hanya 1-2 orang, dan itu pun sudah ditangkap polisi. Tapi diviralkan terus menerus. Nah sekarang ini kita punya keuntungan karena ada era medsos. Namun itu juga merupakan hal yang cukup memberatkan kita apabila kita tidak melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita. Maka orang seringkali menyoalkan, misalnya ayat-ayat yang dipahami, oh Immanuel itu bukan Yesus. Ternyata orang Yahudi menafsirkan Immanuel itu sebagai anaknya Raja Ahaz. Termasuk Yesaya pasal 9 ayat 5. Oh itu bukan Yesus. Yesaya pasal 9 ayat 5 itu bicara tentang Raja Hizkia. Dan Raja Hizkia itu sudah terjadi. Maka di dalam pemahaman orang Yahudi ada 4 alasan kenapa itu bukan Yesus. Dan tentu pada hari ini saya akan menguraikan satu demi satu. Yang pertama, dalam teks aslinya itu digunakan bentuk masa lampau, yang artinya kata sempurna yang sudah terjadi. Seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah berarti sudah terjadi. Itu tidak bicara tentang masa depan, karena itu bukan nubuat, itu hal yang sudah terjadi. Yang kedua, ungkapan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu hanya diperuntukkan bagi Allah, tidak diperuntukkan bagi anak yang dilahirkan itu atau putra yang diberikan itu. Yang ketiga, argumentasi mereka, teks ini berlaku untuk Hizkia, bukan untuk Yesus yang akan datang. Dan yang keempat, katanya, Perjanjian Baru tidak pernah mengutip langsung ayat ini. Kalau misalnya tentang Immanuel, itu jelas-jelas dikatakan, seperti ada tertulis, Tuhan sendiri akan memberikan tanda, seorang anak darah akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah mereka menyebut dia Immanuel. Clear, ada ayatnya. Dari Mesir kupanggil anakku, ada ayatnya. Tapi Yesaya pasal 9 ayat 5 tidak pernah dikutip langsung oleh Perjanjian Baru. Nah saudara-saudara, bagaimana kira-kira kita memberikan pemahaman tentang 4 aspek yang tentu ini titik beda kita dengan orang-orang Yahudi. Tetapi setajam apapun perbedaan antara Yahudi dan Kristen, tapi dia berangkat dari teks ayat-ayat Alkitab yang sama. Nah karena itu kita akan membaca dulu dalam teks aslinya, ya. Kata yang diterjemahkan sebab seorang anak telah dilahirkan untuk kita dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Itu pengulangan, penegasan. Inilah yang di dalam sastra Ibrani disebut sebagai bentuk atau gaya paralelisme sinonimus. Artinya seorang anak yang dilahirkan itu diulang lagi dengan seorang putra telah diberikan. Dalam bahasa aslinya ki yelet yulat lanu, karena seorang anak yulat telah dilahirkan bagi kita. Ben nitan lanu, dan seorang anak diberikan kepada kita. Watehi hamisrah al sikmu, dan lambang pemerintahan hamisrah al sikmu di atas baunya. Dan mereka akan menyebut namanya Wizikrasemu, dan mereka akan menyebut namanya Pele Yoes El Gibor
Afiat Syar Shalom. Dia akan menyebut namanya. Yang pertama adalah penasehat ajaib. Yang kedua El Gibor, Allah yang perkasa. Yang ketiga Abiat, Bapa yang kekal. Dan yang terakhir Syar Shalom. Kita akan melihat dulu argumentasi pertama, penolakan teman-teman Yahudi. Ini penting sekali saya sampaikan supaya pemahaman kita tentang kitab suci, khususnya dalam era Natal ini, ya, menjelang Natal minggu depan, itu tidak terbantahkan lagi. Yang pertama sekarang, bukankah itu menggunakan kata lampau atau kata yang sempurna sudah terjadi? Saya berikan contoh di dalam bahasa Ibrani, saudara-saudara. Gaya ini juga terjadi pada, saya kasih contoh ayat ya. Yang pertama Yesaya pasal 5 ayat 13. Itu sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Dalam bahasa aslinya teks ini lahen galah ami. Kata galah itu sama, bentuk sempurna. Jadi artinya lahen galah ami. Umatku telah pergi ke pembuangan. Padahal masa ketika Yesaya menubuatkan ini masih dalam pemerintahan Hizkia, di mana pembuangan belum terjadi. Tapi kenapa bentuk ini dipakai? Karena itu lazim di dalam bahasa Ibrani. Dan ini tidak saya bahas lebih lanjut. Anda tidak mengerti ini pun tetap bisa masuk surga. Amin. Tapi saya hanya tunjukkan bukti bahwa sesungguhnya gaya seperti itu biasa. Misalnya lagi ya, di dalam Yesaya pasal 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Bahasa aslinya sama. Kata penuh itu juga bentuk yang sudah lampau. Tapi ini belum terjadi. Ini nubuatan yang masih akan terjadi. Di sana disebutkan ki maleah, maleah itu penuh. Haaret da'ah et Adonai, karena bumi telah penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Padahal ini peristiwa belum terjadi. Mengapa? Karena pada pasal 11 ayat 10, maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Era mesianik masih akan datang. Era kedatangan Mesia yang disebut sebagai pangkal Isai, keturunan Daud, belum terjadi. Masih akan terjadi. Tapi ayat 9 menggunakan bentuk sempurna, ayat 10 menggunakan bentuk akan datang. Itu keberatan yang pertama terjawab. Lalu saudara-saudara yang kedua, keberatan kedua, gelar seperti misalnya Pele Yoed, penasihat ajaib, gelar seperti El Gibor, Allah yang perkasa, begitu juga Abiat, Bapa yang kekal, itu hanya berlaku untuk Allah. Lalu ada, kalau saudara-saudara membaca Alkitab terbitan Yahudi, maka saya katakan tadi, kitabnya teks aslinya sama tapi terjemahannya bisa beda. Itu Anda bisa membaca Jewish Bible Translation by Chabad. Itu ada apa namanya itu? Ada situsnya ya, bisa kita baca. Di sana dia menerjemahkan begini dalam terjemahan Chabad ini. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan kekuatan ada di atas baunya. Maka penasehat yang ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut namanya Raja Damai. Jadi terjemahan Kabat ini mengatakan yang disebut Raja Damai itu Hizkia. Yang menyebutnya adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasihat ajaib itu Allah Israel. Lalu memberikan gelar kepada Hizkia Raja Damai. Secara sintaksis ini juga keliru. Teksnya jelas berbunyi, teks Alkitabnya. Jadi Kristen lebih setia pada teks. Teksnya jelas berbunyi Wayikrasemo, dan disebutlah namanya Peleyoets, penasihat yang ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Abiat, Bapa yang kekal, Syar Salum, Raja Damai. Itu satu rangkaian. Jadi namanya akan disebut ada 4 gelar di sini. Yang pertama, penasihat yang ajaib, itu membuktikan kebijakan Mesias yang akan datang. Bahwa Mesias itu adalah raja yang bijaksana, yang mengatakan, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mesias ini adalah Mesias yang penuh kebijaksanaan. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ungkapan Elohim dalam bahasa Ibrani itu bisa ditafsirkan beragam. Bisa untuk Allah yang Maha Esa, seperti misalnya Kejadian pasal 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini maknanya Allah yang esa, Allah Israel yang esa. Tetapi Elohim juga bisa bermakna ilah lain. Misalnya dalam 10 perintah Tuhan, Lo yihye lecha Elohim akerim alpanai. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Tetapi untuk kata El, itu bentuk tunggal yang tidak bisa diperuntukkan bagi manusia. Tidak bisa diperuntukkan misalnya jabatan hakim yang biasa juga disebut Elohim. Tapi El itu bentuk tunggal yang khusus bicara tentang Allah. Maka El Gibor, Allah yang perkasa, itu satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Maka ini berbicara tentang konsep keilahian Raja Mesias yang akan datang, yang kita akan peringati dengan Natalnya yang sebentar akan tiba. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ini juga tidak merujuk kepada selain dari Mesias, karena Mesias itu adalah Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dari Adam yang pertama dosa memasuki dunia, tetapi melalui Adam yang terakhir pengampunan memasuki dunia. Adam yang terakhir itu adalah Yesus Kristus sebagai Bapa yang kekal, bukan Bapa kebinasaan pada masa awal sejarah manusia. Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa, tapi melalui Adam terakhir, Yesus Kristus, maka manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Syar Salum, Raja Damai. Karena dengan jelas Yesus seperti digambarkan pada pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana sepatu tentara yang berderap-derap akhirnya juga akan tidak mengancam lagi. Karena apa? Dibakar dalam api. Itu menjadi era perdamaian, dan kerajaan itu tidak pernah akan berakhir. Jadi jelas argumentasi yang kedua, bahwa teks ini tidak bisa diberikan kepada seorang selain daripada Mesias ilahi. Soal orang Yahudi belum bisa percaya itu adalah masalah lain. Tapi ini bicara tentang
eksegese kitab suci yang bertanggung jawab. Penafsiran-penafsiran para rabi di abad pertengahan, misalnya Rabi Rasi, Rambam, boleh berbeda mengartikan itu Raja Hizkia, itu bukan Yesus. Tapi kita punya bukti. Targum itu Aramaic translation of the Tanakh. Jadi dia merupakan terjemahan Aram, bahasa dipakai Kristus juga dari kitab Perjanjian Lama. Kita bisa membaca Targum Yonatan, kira-kira ditulis pada awal abad pertama sampai kira-kira abad-abad kemudian. Pada Targum Yonatan itu diucapkan begini, ini terjemahan bebas saudara-saudara. Tapi yang jelas Targum ini menerapkan gelar penasihat ajaib Pangeran Damai itu hanya untuk Mesias, tidak untuk Raja Hizkia. Kita bisa membaca di dalam Targum Yonatan itu dikatakan Amar Nebia Labet David. Jadi Nabi berkata kepada keluarga Daud, Ari Rafi Etilet Lana, seorang anak telah dilahirkan untuk kita, Bar Etihab Lana, dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Tadi persis mencontoh dari teks asli Ibrani, yaitu paralelisme, sinonimus. Wechabel Uraita Elahai Lematra. Yang ini terjemahan bebas yang artinya dan dia telah mengambil hukum untuk mentaatinya. Weitkri semai min kodam, dan namanya akan disebut di hadapannya Mapli Etsa, penasehat yang ajaib, atau yang ajaib nasihatnya. Lalu yang kedua, Eloha Gibara, Allah yang perkasa. Tapi di sini disatukan dengan Bapa yang kekal. Jadi diungkapkan dalam satu kalimat, Eloha Gibara Hayam Le Almaya, Allah yang kekal, yang hidupnya tidak pernah berakhir. Kemudian yang ketiga, Mesiha das Selama, yaitu Mesias, ya, damai. Mesiha des Selama. Jadi selama itu salum, bahasa Aramaik. Artinya Mesias sang damai. Yaski alana beyomohi, yang menyertai kita pada hari-harinya. Jadi ini mengungkapkan konsep Mesias ilahi yang kekal, yang hari-harinya terus berlangsung, tidak berakhir. Dan itu mengingatkan apa? Nubuat dalam kitab Nabi Daniel, di mana anak seperti anak manusia itu dikenal dengan Atik Yomaya, yang lanjut usia dalam bahasa Indonesia. Tapi kata lanjut usia itu kayaknya seperti orang tua ya. Mestinya jangan lanjut usia, yang usianya terus berlanjut. Makanya dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan masa kini disebutkan yang maha kekal. Nah itu saudara-saudara.